Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Triananda, guru seni budaya di SMP IT Swasta Dayah Diniyah Darussalam, Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik baik tentang strategi pembelajaran diferensiasi prasmanan yang sudah saya terapkan di kelas saya. Semoga video ini dapat menginspirasi dan memotivasi rekan sejawat dan dapat mengambil hal-hal baik yang ada dalam video praktik baik saya pada kali ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. SMP IT Swasta Dayah Diniyah Darussalam merupakan salah satu sekolah swasta di wilayah Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Di sekolah ini tidak ada kata bayaran mahal atau uang SPP, karena pendidikan bukanlah hak istimewa melainkan hak setiap anak. Sebagian besar di sekolah ini berasal dari keluarga yang hidup dalam keterbatasan. Ada yang yatim piatu, ada yang hanya tinggal bersama kerabat, dan ada pula yang menjadi korban kekerasan di rumah sendiri. Namun di balik kesedihan itu, mereka menemukan cahaya harapan di sekolah ini. Untuk bisa bertahan, mereka belajar hidup mandiri. Setiap hari mereka masak makanan sendiri, kadang dengan bahan seadanya, kadang dari donasi yang datang dari orang baik. Di balik pengabdian saya sebagai seorang guru, tersimpan sejuta rasa haru dan kepedulian. Setiap hari, saya melihat siswa dan siswi belajar di kelas dengan perut kosong. Namun, semangat belajar mereka tidak pernah padam. Ada kalanya hati kecil bergetar saat melihat seorang anak menunduk karena lapar, atau berbagi makanan atau jajanan seadanya dengan teman di sebelahnya. Saat itulah saya menyadari bahwa menjadi guru bukan hanya soal mengajar, tapi juga tentang menyentuh hati. Dengan penuh kasih, saya mulai membawa sedikit makanan dari rumah. Kadang hanya sebungkus nasi, sepotong kue, atau air minum tambahan. Tak banyak, tapi cukup untuk membuat satu anak tersenyum dan kembali bersemangat belajar. Karena bagi saya, pendidikan bukan hanya memberi ilmu, tetapi juga menumbuhkan kasih, empati, dan harapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, jadi hari ini udah makan belum? Belum ya. Jadi hari ini kita akan makan dulu sebelum mulai belajar. Sekolah ini bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Disinilah mereka belajar tentang arti kehidupan, tentang berbagi, bekerja keras, dan bersyukur dalam segala keadaan. Setiap tawa, setiap doa, dan setiap langkah mereka adalah bukti bahwa kemiskinan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Karena di balik kesederhanaan, tumbuh jiwa-jiwa kuat yang siap menjemput masa depan dengan harapan. Di SMP IT Swasta Dayah Diniyah Darussalam, saya percaya bahwa setiap anak adalah istimewa. Mereka datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, namun memiliki semangat belajar yang sama, yaitu tidak gampang menyerah. Kondisi ini mengajarkan saya sebagai guru untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna. Salah satu strategi yang saya terapkan adalah diferensiasi prasmanan. Diferensiasi prasmanan yaitu sebuah pendekatan yang memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih menu belajar mereka sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan mereka. Pengelompokan gaya belajar atau kesiapan belajar dalam pembelajaran diferensiasi ini tidak berjalan dengan baik di kelas saya. Diferensiasi prasmanan membantu saya mengatasi masalah tersebut. Ingin tahu bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk simak bersama-sama. Saat saya mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing, terlihat hanya beberapa murid saja yang menikmati proses belajarnya. Yang lain terlihat acuh tak acuh, mengganggu teman, bahkan ada yang tertidur ataupun mendatangi kelompok lain untuk melihat sumber belajar berbeda yang diberikan oleh guru. Di samping itu, hasil curhatan para guru saat di sekolah saya menyatakan bahwa pemetaan secara gaya belajar hanya berhasil saat jam pertama saja. Selanjutnya, di jam kedua
hingga jam terakhir, murid cenderung tidak sesuai dengan hasil asesmen awal dengan tes gaya belajar. Misalkan, anak kinestetik inginnya membaca. Anak auditori yang merasa bosan akhirnya pindah ke kinestetik ataupun ke visual. Sehingga pada akhirnya saya menemukan ide untuk tidak mengelompokkan murid, namun mengelompokkan bahan ajar di meja panjang, sehingga murid dapat memilih sendiri konten media ajar yang diminatinya. Langkah awal yang saya lakukan untuk melihat bagaimana gaya belajar peserta didik ini adalah dengan cara melakukan asesmen diagnostik. Yang mana asesmen diagnostik ini fungsinya itu adalah sebagai untuk mendiagnosa bagaimana tujuan anak-anak kita belajar, apakah bakatnya, dan bagaimana minat mereka dalam pembelajaran. Tahapan awal yang saya lakukan dalam penerapan strategi pembelajaran diferensiasi prasmanan ini adalah dengan membuat modul ajar yang saya lakukan berdasarkan hasil refleksi pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan strategi diferensiasi produk. Dalam diferensiasi konten, saya menyajikan berbagai macam media ajar untuk murid, seperti bahan bacaan berupa artikel, puzzle, video pembelajaran berupa barcode yang dapat di-scan, dan video pembelajaran offline yang sudah saya download. Kemudian, dalam diferensiasi proses, saya membebaskan murid untuk memilih media apa yang diinginkannya, dan membebaskan murid mengerjakan tugas atau menjawab pertanyaan secara individu maupun berkelompok. Selanjutnya, dalam strategi diferensiasi produk, murid diberikan kebebasan dalam menyajikan atau mempresentasikan hasil jawaban mereka dari pertanyaan yang telah diberikan tadi dengan cara berpidato dalam bentuk pembacaan puisi, nyanyian, maupun dengan mind mapping dan infografis lainnya. Nah, dalam bentuk apa? Iya, menyanyi. Oke, silakan. Tuh. Saya membacakan puisi tentang pengertian ketukan. Pengertian ketukan adalah panjang pendeknya, durasi nada atau. Ternyata melalui strategi pembelajaran diferensiasi prasmanan ini, saya melihat bagaimana murid menjadi lebih aktif, antusias, dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Melihat hasil positif tersebut, saya terdorong untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat dari mata pelajaran lain. Kegiatan ini saya awali dengan sesi berbagi pengalaman informal di ruang guru. Saya menceritakan bagaimana konsep prasmanan dalam pembelajaran dapat membuat murid merasa lebih merdeka dalam belajar, tanpa menghilangkan arah dan tujuan capaian kompetensi. Selama proses pengimbasan ini, saya tidak hanya berbagi praktik, tetapi juga mendampingi rekan sejawat saat mencoba menerapkannya di kelas mereka. Melalui kegiatan pengimbasan ini, muncul semangat baru di lingkungan sekolah kami. Guru-guru menjadi lebih terbuka terhadap inovasi pembelajaran, dan murid mendapatkan pengalaman belajar yang lebih beragam, menyenangkan, serta bermakna. Pengimbasan ini menjadi langkah nyata untuk menciptakan budaya belajar yang merdeka, kolaboratif, dan berpihak pada kebutuhan unik setiap peserta didiknya.